Oke, kali ini kita akan belajar tentang factors and multiples, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya faktor dan kelipatan gitu. Jadi yang pertama adalah faktor. Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Kita ambil contoh misalkan 12. Maka faktor dari 12 adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6 sama 12. Ya, maksud habis membagi ini kalau membagi nggak sisa gitu atau bisa membagi gitu tanpa ada sisa. Nah, faktor dari 12 ada ini 1, 2, 3, 4, 6 sama 12. Contoh lagi, misalkan 15. Nah, angka-angka atau bilangan-bilangan yang habis membagi 15 adalah 1, 2 nggak habis membagi ya karena hasilnya pecahan atau desimal. Kemudian 3, 5 sama 15. Nah, itu yang pertama untuk faktor. Yang kedua adalah kelipatan atau multiples. Multiples atau kelipatan adalah bilangan hasil dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan bulat. Kita ambil contoh 12, maka multiple atau kelipatan dari 12 ya yang pertama ya 12. Yang mana 12 ini ya 12 kali 1. 12-nya dari mana? Dari sini ya. Nah ini, berarti ini kan 12 kali 1. Kemungkinan kedua ya dikali 2 ya 12 kali 2. Dapatnya 24. Selanjutnya 36. Atau kalau mau gampang ya tinggal ditambah 12 gitu. 24 kan 12 kali 2. 36 12 kali 3. Kalau mau dicari selanjutnya ya 12 kali 4. Atau sama dengan 48. Atau kakak tadi udah bilang ini bisa tinggal ditambah 12 gitu. Dan seterusnya. Untuk faktor ini ada batasnya ya. Ya faktor positifnya ya cuma ini aja kalau 12. Tapi kalau multiple ini nggak ada batasnya. Ini terus gitu tanpa ada ujungnya. Oke, itu contohnya ya, faktor sama multiples. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari di sini adalah highest common factor. Agak geser dulu. Atau bisa disingkat dengan HCF. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya dengan FPB. Faktor persekutuan terbesar. Ya, supaya gampang kita ambil contoh aja. Misalkan 12 sama 18. Berapa faktor persekutuan terbesarnya? 12 tadi kan faktornya, ingat ya, 12 sudah kita list, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kalau 18, faktornya 18 adalah bilangan yang habis membagi 18. 1, 2, 3, 6 sama 18. Nah, kalau dilihat di sini, ada yang sama. Yang pertama 1 sama 1 ini sama. Kemudian 2 juga sama. Kemudian 3 juga sama. Kemudian 6 juga sama. Ini namanya common factor. Nah, yang sama ini namanya common factor. Cuma kalau kita mau nyari HCF-nya, kita harus nyari yang highest. Karena ada kata-kata highest.
yang terbesar. Nah, jadi common factor yang terbesar atau persekutuan faktor yang terbesar adalah 6. Sehingga kita bisa tuliskan di sini HCF-nya adalah 6. Selanjutnya, yang akan kita pelajarin adalah lowest common multiple. Atau disingkat dengan LCM, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan KPK. Nah, sekarang kelipatan dari 12 atau multiple dari 12 itu kan 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kemudian kalau multiple dari 18, nanti kan dapatnya kan 18, 36, selanjutnya 18 kali 3 ya. 18 kalau dikali 3 dapatnya 54. Kalau ini dilanjutin dapatnya nanti tinggal ditambah 18 lagi 72. Nah, ini juga bisa ya dilanjutin. Tadi kan udah 48, kalau ditambah dengan 12 kan 60, tambah 12 lagi 72. Nah, kalau mau dilanjutin ini ya 84 dan seterusnya. Di sini juga gitu. 72 kalau ditambah dengan 18 dapatnya 90 dan seterusnya. Dari sini kasusnya mirip dengan yang faktor tadi, ada yang sama. Yang pertama adalah 36. Yang kedua 72 dan seterusnya. Yang sama akan banyak sekali ini nanti. Itu namanya common multiple. Artinya sama gitu. Common multiple. Cuma yang kita ambil di sini adalah yang lowest. Nah, yang lowest itu yang paling kecil. Berarti di sini yang kita ambil 36. Nah, itu secara pengertian seperti itu. HCF sama multiple. Cuma kita nanti kerjanya nggak akan seperti itu. Nah, nanti kerjanya 12 ini akan kita rubah dalam bentuk perkalian bilangan prima. Nah, 12 sendiri kalau dibuat diagram pohon kan gini. 12 bagi 2 dapat 6, bagi 2 dapat 3. Nah, udah nggak bisa lagi. Duanya ada 2, berarti 12 bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Demikian pula dengan 18. 18 kan kalau dibuat diagram pohon bagi 2 dapat 9. Nah, 9 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 dapat 3. Duanya cuma satu, tiganya ada 2, kita pakai 3 pangkat 2 gitu. Kemudian kalau mau nyari HCF atau FPP, kita ambil yang sama, pangkat kecil. Ingat-ingat, sama pangkat kecil. Jadi dari sini kita bisa simpulkan HCF-nya yang mana. Oh ya, sebelum nyari HCF, kita harus lihat yang sama dulu. Yang sama kan yang pertama 2 sama 2. Yang kita ambil yang mana? Kalau mau nyari HCF, yang kita ambil adalah 2 yang kecil ini. Pangkatnya kan 1 kalau nggak ditulis. Berarti 2 gini. Kemudian yang sama lagi 3 dengan 3. Nah, yang diambil yang mana? Yang 3 pangkat 1, yang pangkatnya kecil. Kalau nggak ditulis kan pangkat 1 ini. Berarti ini 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, sama kan? Ini 6, sini juga 6. Ini diingat-ingat karena ini akan dipakai terus untuk HCF ini. Kemudian LCM atau KPK itu sebaliknya. Untuk LCM itu yang diambil yang sama, tapi pangkatnya besar, sama yang tidak sama juga diikutin. Nah, istilahnya ya sisanya dari
dari HCF tadi gitu. Nah, kita contohnya tetap ya 12 sama 18. Nah, kita kakak terus ulang lagi kalau 12 kan 2 pangkat 2 kali 3, 18 kan 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya, kalau mau nyari LCM, kita lihat yang sama dulu. Nah, yang pertama, tadi angka 2 kita sudah sepakat sama. Yang diambil yang mana? Yang pangkatnya besar. Berarti yang diambil adalah 2 pangkat 2 yang atas ini ya. Kemudian yang 3 kebetulan sama juga ya. Kalau yang 3 yang diambil yang mana? Yang pangkatnya juga yang besar. Berarti yang kita ambil yang bawah ini 3 pangkat 2. Sehingga kalau dihitung ya ini sama 36. Sama dengan yang kita ini tadi ya 36. Oh ya di sini lupa nggak kakak tulis ya. Tadi kan yang sama di sini kan HCF-nya, sorry, LCM-nya kan 36. Oke, kita masuk ke latihan soal. Nah, the number 292 written as a product of each prime factor is ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian yang A kita suruh menuliskan 540 sebagai produk dari prime factor. Kita pakai ini ya, kayak diagram pohon gitu. Jadi 540 dibagi bilangan prima yang paling kecil dulu, 2 ya. Dapatnya 270. Dibagi 2 lagi masih bisa. Dapatnya 135. Nah ini udah nggak bisa dibagi 2. Berarti ini dibagi 3. Nah kalau dibagi 3 dapatnya 45. Kemudian dibagi 3 lagi dapatnya 15. Dibagi 3 lagi dapatnya 5. Dari sini kita bisa simpulkan kalau 540 ditulis dalam bentuk perkalian bilangan prima, yang pertama 2, duanya ada 2 ya, makanya ini ditulis 2 pangkat 2. Ini kan. Nah, kemudian 3, nah kebetulan tiganya juga ada 3 ya, maka ini bisa ditulis 3 dipangkatin banyaknya. Nah ini tiganya kan banyaknya ada 3, makanya ini juga dipangkatin 3. Kemudian 5, limanya ada cuma 1. Nah, kalau 5 pangkatnya 1 boleh kalau mau ditulis 5 pangkat 1 gini. Nah, gini. Cuma kalau pangkat 1 biasanya nggak perlu ditulis. Ini nggak perlu ditulis. Nah, gini. Sehingga 540 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5. Kita tulis di sini ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5. Selanjutnya, kita yang B ya. Find HCF and the LCM of 540 and 792. Jadi kita suruh nyari HCF sama LCM-nya. Supaya gampang, kakak tulis di sini untuk 540 yang mana sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5. Nah tadi kan udah dijelasin. Untuk nyari HCF kita harus nyari yang apa? Yang sama. Kemudian diambil yang pangkatnya kecil. Yang pertama yang sama adalah 2 sama 2. Nah, yang diambil adalah pangkat yang kecil. Berarti yang mana yang kecil? Yang kecil adalah 2 pangkat 2 yang sini ini. Sehingga HCF-nya yang pertama kita, ini belum selesai ya. Yang kita ambil yang pertama adalah 2 pangkat 2. Kemudian yang sama lagi, selain 2 adalah 3. Nah, ini 3, ini juga 3. Jangan lihat pangkatnya ya, lihat angkanya, lihat namanya basisnya, bisnya gitu. Nah, kita ambil yang pangkatnya kecil, yang pangkatnya kecil yang atas.
3 pangkat 2. Berarti ini dikali dengan 3 pangkat 2. Kemudian udah nggak ada lagi yang sama. Karena nggak ada lagi yang sama, ya ini tinggal dikalikan. 4 kali 9 sama dengan 36. Kita dapat HCF-nya 36 gitu. Kemudian untuk nyari LCM-nya, diingat-ingat. Tadi nyarinya gimana? Dicari yang sama, pangkatnya yang besar. Nah, ya, yang 2 jelas, sisanya pangkatnya yang besar kan 2 pangkat 3 yang atas ini kan. Dikali dengan 3, 3 sama lagi. Jadi yang kita ambil yang pangkatnya yang besar berarti yang bawah. 3 pangkat 3. Nah, dan yang tidak sama diikutin. Di sini ada yang nggak sama kan, 11 sama 5. Ini diikutin semua, kali 11 kali 5. Selanjutnya ini tinggal dihitung. Kalau dihitung nanti dapatnya 8 kali 27 kali 55. 11880. Nah, ini jawaban untuk yang B, yang LCM ini ya. Oke, ini untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini kita sudah menghitung akar dari 7.744. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah 7.744 itu kalau dirubah ke dalam bentuk index notation. Nah, ini namanya index notation ya, atau perkalian bilangan prima gitu. Index notation itu ya notasi pangkat, kalau perkalian bilangan prima itu ya ini prime, ini produk prime factor gitu. Sama aja ya, nanti kalau ada istilah index notation ya sama aja kayak gini. Bentuknya bentuk pangkat. Nah, itu yang kita perhatikan, yang harus diperhatikan. Sehingga kita bisa menuliskan kalau akar dari 7.744 itu sama dengan 2 pangkat 6 kali 11 pangkat 2. Selanjutnya gimana? Mau dihitung manual coba-coba boleh, tapi kita nggak akan pakai coba-coba. Nah, di sini kalau akar itu pangkatnya dibagi 2, sehingga ini bisa ditulis 2 pangkat 6 dibagi 2. Nah, 11-nya juga gitu. 11-nya kan pangkat 2 dibagi 2. Sehingga akan kita peroleh 2 pangkat 3 kali 11 pangkat 1. Nah, 11 pangkat 1 ya 11 ya. Sehingga kita dapatkan 8 kali 11 sama dengan 88. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2 yang A. Selanjutnya 1728 kita harus merubah ke dalam bentuk perkalian bilangan prima. Kita pakai diagram pohon aja, kita taruh di sini. 1728 ini bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 dapatnya 864. Selanjutnya masih bisa dibagi 2 karena bilangan genap. Nanti dapatnya 432. Masih genap juga bisa dibagi 2 artinya dapatnya 216. Masih genap juga bagi 2 dapatnya 108. Nah, ini masih genap. Kalau genap pasti bisa dibagi 2. Dapatnya 54 dibagi 2 lagi 27. Nah, ini bilangan ganjil udah nggak bisa dibagi 2. Dibagi 3 dapat 9. Dibagi 3 dapat 3. Dari sini kita dapatkan kalau 1728 itu sama dengan 2. Duanya sebanyak berapa ini? Kita harus hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duanya sebanyak 6 berarti 2 pangkat 6. Demikian pula dengan tiganya. Tiganya ada berapa? Tiganya ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti bisa kita tulis 3 pangkat 3. Nah, ini yang B bagian pertama ini. 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita suruh nyari akar 3 dari 1728. Nah, 1728 tadi kan
2 pangkat 6 kali 3 pangkat 3. Ini mirip dengan yang A, cuma yang A tadi kan cuma akar aja. Nah, sekarang ya kan ini cuma akar aja. Nah, sekarang ini akar 3. Nah, kalau akar 3 berarti pangkatnya dibagi 3. Berarti 2 pangkat 6 dibagi 3. Nah, 3 kan pangkat 3 kan? Tinggal dibagi 3 gini. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 6 bagi 3 dapat 2 kali 3 pangkat 3 bagi 3 dapat 1. Dapatnya 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini jawaban B yang kedua adalah 12. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Express itu 4225 sebagai product uh, of each prime factor in index notation. Nah, ini in index notation artinya ya dalam bentuk pangkat gitu. Kita bisa kerjakan pakai tadi diagram pohon. Kakak buat di sini ya, 4225. Kalau dibagi dua jelas nggak bisa. Bagi tiga nanti ternyata juga nggak bisa. Nanti biasanya dibagi lima ya, dicek sendiri. Dapatnya 845. Kemudian ini harus dibagi lima lagi. Masih bisa ternyata. Dapatnya 169. 169. Nah, ini kita tahu 169 kan 13 kuadrat atau 13 kali 13. Sehingga 4225 bisa dinyatakan dalam bentuk limanya ada dua, berarti 5 pangkat 2. 13-nya juga ada dua, berarti 13 pangkat 2. Nah, ini bisa kita tuliskan. Ini jawabannya. 5 kuadrat kali 13 kuadrat. Itu jawaban yang A. Yang B. Nah, ini menggunakan factorization ya. Ini di akar. Nah, kalau kita ngakar kayak gini, apakah harus semuanya dibuat dalam prima? Oh, tidak perlu. Kita cuma butuh ini bisa dipangkat, ya pangkatnya bisa dibagi dua gitu aja. Oke, kakak tuliskan di sini aja. Akar dari 4225 Nolnya ada 4. Artinya 4225 ini kan bisa dituliskan dalam bentuk 4225 kali 10.000. Oke. Nah, 4225 tadi sudah kita hitung dapatnya 5 kuadrat kali 13 kuadrat. Nah, untuk 10.000-nya nggak perlu dirubah ke dalam bentuk bilangan prima ya. Cukup 100 kuadrat gitu aja. Ya kan, 10.000 sama dengan 100 kuadrat. Kenapa? Karena yang ditanyakan akarnya. Kalau akar kan yang penting pangkatnya bisa dibagi dua. Nah, sehingga kita bisa langsung tulis di sini. Dapatnya 5 kuadrat kali 13 kuadrat kali 100 kuadrat. Selanjutnya pangkatnya tinggal dibagi dua. Berarti 5, 2 per 2 gini. Pangkat 2 per 2 ya. Kali 13 pangkat 2 per 2 kali 100 pangkat 2 per 2. Nah, sehingga dapatnya ya tinggal 5 kali 13 kali 100. Kalau dihitung dapatnya 6500. Ini jawaban untuk bagian B nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, kita suruh menyatakan 2916 sebagai perkalian dari ini dalam bentuk index notation. Perkalian bilangan prima dalam bentuk index notation ya. Nah, kita pakai pakai diagram pohon gini. Nah, ini genap berarti bagi dua. 1458 masih bisa dibagi dua lagi. Dapatnya 729. 729 nggak bisa dibagi dua. Bagi tiga dapat 243. Bagi tiga dapat 81. Bagi tiga dapat 27. Bagi tiga 933. Nah, di sini kelihatan kalau duanya itu sebanyak
berapa ini? Satu, dua. Duanya sebanyak dua, berarti dua pangkat dua. Kali tiga, tiganya sebanyak satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini. Sehingga dapatnya dua pangkat dua kali tiga pangkat enam. Kita bisa tuliskan di sini, dan ini jawaban untuk soal nomor 4 yang A. Hence, use the result from part A to find the cube root of 5832. Nah, di sini kita suruh menggunakan hasil dari part A itu untuk nyari cube root dari 5832. Cube root itu akar 3, 5832. Yang pertama, 5832 sendiri itu sama dengan berapa sih? 5832 itu sama dengan 2 dikali dengan 2916. Nah, nanti bisa dicek. Dan kita tahu kalau 2916 tadi itu sama dengan berapa? 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 6. Nah, sekarang kalau kayak gini, artinya kan duanya ada 3 kan sekarang. Yang pertama duanya ini satu, kemudian ini 2 pangkat 2 itu duanya ada 2. Sehingga duanya sekarang ada 3. Kita bisa menulis 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6. Nah, selanjutnya untuk nyari cube root-nya ya tinggal kita bagi pangkatnya. Sehingga dapatnya 2 pangkat 3 bagi 3 kali 3 pangkat 6 bagi 3. Dapatnya 2 pangkat satu atau 2 ya. Dikali 3 pangkat 2. Kalau dihitung dapatnya 18. Nah ini jawaban untuk nomor 4 bagian B. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, di sini diketahui M sama dengan 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 kali 7. N-nya 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 kali 11. Find the HCF and LCF of M and N giving your answer in index notation. Nah, kita cari HCF-nya dulu. Kalau nyari HCF berarti harus nyari apa? Nyari yang sama gitu. Yang sama yang pertama kan angka berapa? 3 ya. Nah, ini yang sama. Yang kedua angka 5. Ada lagi yang sama? Nggak ada ya. 7, 2, 11 beda semua. Oke. Karena HCF berarti kita ambil yang pangkatnya kecil. Yang 3 yang diambil pangkatnya kecil berarti ya 3 pangkat 2. Limanya juga yang diambil yang kecil. Berarti yang kita ambil 5 pangkat 2. Nah ini HCF-nya. Karena mintanya dalam bentuk index notation ya sudah selesai di sini. Jawabnya 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Selanjutnya kita cari LCM. LCM tadi dicari yang sama dulu, tapi pangkatnya besar. Nah, enaknya kalau yang sama sudah jelas 3 ya. Kita ambil yang besar berarti ya 3 pangkat 3. Tinggal ngambil sisanya dari yang SCF tadi ya. Limanya kita ambil yang 5 pangkat 3. Kemudian yang nggak sama diambil semua. 2, 7, 11. Nah, kita urutin ya dari yang paling kecil yaitu 2, kemudian 3 pangkat 3, kemudian 5 pangkat 3, kemudian 7 baru 11. Nah, ini jawaban untuk yang LCM untuk nomor 5.